Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan yang bertugas memimpin doa. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah mencoba menggambarkan sesuatu kepada teman kalian? Misalnya bagaimana bentuk rumah, taman, atau sekolah kita? Bagaimana kalian mendeskripsikannya agar teman kalian bisa membayangkan hal itu dengan jelas? Nah, misalnya ketika kita bercerita kepada teman yang belum pernah ke pantai, kita biasanya akan menggambarkan suasana pantai tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menulis deskripsi dengan baik agar orang yang membaca tulisan kita bisa membayangkan hal yang sama. Nah, hari ini kita akan belajar memahami dan membuat teks deskriptif. Tujuannya agar kalian bisa mendeskripsikan suatu tempat, benda, atau orang secara rinci, sehingga pembaca bisa memahami dengan jelas apa yang kalian maksud. Nah, dengan mempelajari teks deskripsi, kalian bisa lebih baik dalam menggambarkan sesuatu. Misalnya ketika menulis cerita atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini juga berguna untuk melatih bahasa kalian agar bisa jelas dan terstruktur. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan teks deskriptif? Nah, teks deskriptif adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana sehingga pembaca bisa membayangkannya dengan jelas. Misalnya, ketika kita menggambarkan keindahan pantai, bentuk rumah, atau ciri-ciri seseorang, itu adalah bagian dari deskripsi. Nah, lihat gambar pantai ini. Bayangkan suasana yang kalian rasakan, air laut biru yang berkilauan, pasir putih yang halus, dan suara ombak yang menenangkan. Nah, itu adalah contoh gambaran yang dibuat dalam teks deskriptif. Nah, sekarang coba kalian pikirkan dan sebutkan teks deskriptif apa saja yang pernah kalian baca atau dengar. Mungkin dari buku, artikel, atau pengalaman sehari-hari. Nah, betul sekali. Semua itu adalah contoh teks deskriptif. Teks deskriptif bisa kalian temukan dalam brosur, cerita, bahkan di buku pelajaran IPA ketika menggambarkan bagian tubuh hewan atau tumbuhan. Nah, teks deskriptif memiliki 3 bagian utama. Perhatikan ini ya. Yang pertama, identifikasi. Nah, bagian awal yang memperkenalkan atau mengidentifikasikan objek yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua, deskripsi bagian. Nah, ini berisi rincian atau penjelasan tentang ciri-ciri khusus objek tersebut, seperti warna, bentuk, ukuran, fungsi, atau suasana. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, bagian ini merupakan bagian penutup yang merangkum deskripsi atau memberikan kesan akhir. Nah, coba perhatikan contoh teks deskriptif sederhana yang berjudul Kucing Peliharaanku. Aku memiliki seekor kucing bernama Mimi. Mimi berbulu putih bersih dengan ekor panjang. Matanya bulat berwarna biru, dan ia sangat suka bermain dengan bola kecil di rumah. Setiap pagi, ia selalu mengikutiku ke dapur sambil mengeong lembut. Nah, kesimpulannya di sini adalah Mimi adalah kucing yang sangat lucu dan menyenangkan, membuat rumah kami terasa lebih hangat. Nah, seperti itulah struktur teks deskriptif. Sekarang kita akan mencoba membuat teks deskriptif sederhana bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, saya akan memberikan contoh teks deskriptif. Bacalah dengan seksama, setelah itu diskusikan isi teks ini bersama teman kelompok kalian. Nah, perhatikan struktur dan ciri-cirinya. Nah, berikut contoh teks deskriptif yang berjudul Candi Borobudur. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian diskusikan mengenai teks deskriptif tersebut. Yang pertama, apa identifikasi objek dalam teks? Dan yang kedua, bagaimana deskripsi bagian dijelaskan? Sebutkan rinciannya.
Yang ketiga, apa kesimpulan yang diberikan dalam teks? Yang keempat, apakah teks ini sudah jelas menggambarkan objek? Mengapa? Dan yang kelima, bagaimana perasaan kalian setelah membaca deskripsi ini? Nah, sekarang kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah selesai, satu orang dari perwakilan kelompok kalian akan membacakan di depan hasil diskusi kalian. Nah, kelompok 1 silakan sampaikan apa yang kalian temukan dari teks ini. Nah, teks deskriptif ini sudah memenuhi struktur karena terdapat bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Selain itu, penggunaan kata-kata seperti besar, megah, lingkaran, dan tenang membantu kita membayangkan objek dengan lebih jelas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh teks deskriptif yang telah dianalisis. Nah, perhatikan struktur teks ini. Pada bagian identifikasi, teks memperkenalkan apa itu hutan mangrove. Bagian deskripsi menjelaskan ciri-ciri dan manfaatnya. Lalu, pada kesimpulan, teks menegaskan pentingnya menjaga ekosistem tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan teks baru untuk kalian analisis secara mandiri ya. Misalnya, pasar terapung di Kalimantan. Nah, kalian harus menemukan bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan, serta memberikan alasan mengapa bagian tersebut sesuai dengan struktur teks deskriptif. Silakan baca teks ini, lalu tentukan strukturnya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tuliskan hasil analisis kalian. Nah, setelah selesai semua, saya akan menjelaskan bagaimana teks deskriptif bisa dijadikan dasar dalam argumen. Nah, teks deskriptif tidak hanya menggambarkan suatu objek, tetapi juga dapat menjadi dasar argumen. Misalnya, ketika kita ingin meyakinkan orang untuk melestarikan hutan mangrove, kita bisa menggunakan deskripsi manfaatnya sebagai alasan atau bukti. Nah, kata-kata deskriptif memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, contohnya, jika saya ingin mengatakan hutan mangrove harus dilestarikan. Nah, saya dapat mendukung argumen ini dengan deskripsi bahwa hutan mangrove melindungi pantai dari abrasi dan menjadi rumah bagi banyak spesies. Jadi, deskripsi memberikan data konkret yang bisa memperkuat argumen. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya terkait teks yang tadi kita analisis atau tentang bagaimana teks deskriptif bisa mendukung argumen? Silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kesimpulan di teks deskriptif lebih menekankan pada rangkuman atau penegasan tentang objek yang dideskripsikan. Sedangkan di teks lain seperti teks argumentasi, kesimpulan sering berupa ajakan atau pendapat akhir. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa penting untuk memahami teks deskripsi. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci agar pembaca bisa membayangkan dengan jelas. Nah, ada beberapa teks deskriptif yang terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan. Nah, deskriptif juga dapat menjadi dasar argumen, misalnya untuk meyakinkan orang tentang pentingnya sesuatu dengan memberikan fakta atau penjelasan yang rinci. Nah, jadi dengan memahami struktur ini, kalian dapat membuat teks deskripsi yang jelas dan menarik, sehingga orang yang membaca bisa benar-benar merasakan atau membayangkan apa yang kalian tulis. Jadi ingat, deskripsi yang baik adalah deskripsi yang hidup dan detail. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita akan membuat
teks deskriptif secara berkelompok. Nah, pilih objek yang menarik perhatian kalian di sekitar sekolah, misalnya taman, perpustakaan, atau kantin. Nah, lakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan detail yang akurat. Nah, setelah kalian selesai, nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, setiap kelompok menyusun argumen kalian berdasarkan teks deskriptif yang sudah kalian buat. Nah, bagaimana menurut kalian proses membuat teks deskriptif tadi? Apa yang terasa mudah atau sulit? Nah, bagus. Ini masukan yang penting. Kita akan terus berlatih memilih kata-kata deskriptif yang menarik. Nah, saya sangat bangga dengan kerja kalian hari ini. Banyak teks deskriptif yang sudah menunjukkan struktur yang tepat, seperti identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Beberapa dari kalian juga menggunakan kata-kata deskriptif yang sangat menarik. Namun, ada yang perlu diperhatikan, misalnya, pastikan setiap bagian saling berhubungan agar teks lebih padu. Nah, hari ini kita belajar membuat teks deskriptif. Ingat, teks deskriptif bertujuan menggambarkan sesuatu dengan jelas agar pembaca bisa membayangkannya. Nah, struktur utamanya terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, dengan latihan kalian akan semakin mahir. Nah, teman-teman, keterampilan menulis deskriptif sangat berguna. Misalnya saat kalian ingin menggambarkan sesuatu kepada teman yang belum pernah melihatnya, menulis deskripsi di media sosial, atau bahkan membuat laporan pengamatan di sekolah. Nah, hari ini kelompok kalian menunjukkan kerjasama yang baik dan teks yang sangat rinci. Saya berikan tepuk tangan untuk mereka. Jangan lupa, semua kerja keras kalian juga sangat luar biasa. Nah, sebagai latihan di rumah, buatlah teks deskriptif tentang salah satu tempat atau benda di lingkungan sekitar kalian, seperti taman rumah, pasar, atau ruang keluarga. Tuliskan dengan struktur yang benar dan tambahkan detail yang menarik. Nah, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, saya menyampaikan sedikit motivasi dan pentingnya keterampilan menulis deskripsi. Jadi, menulis deskripsi bukan hanya soal tugas, tetapi juga cara kita untuk berbagi keindahan dan cerita dengan orang lain. Nah, dengan menggambarkan sesuatu dengan baik, kalian bisa membuat orang lain memahami apa yang kalian rasakan. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan semangat kalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!